Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, Oh my god, I'm burning down. Hello guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan bersama saya, Mamang Skuy, yang akan mendongengkan sebuah film bergenre action komedi, yang dimana film ini dibintangi oleh aktor terkenal, terbotak, tertampan, dan juga memiliki wajah yang seksi. Ya, tiada lain dan tiada bukan sang aktor bertubuh kekar nan besar, yaitu The Rock, aka Dwayne Johnson. Film ini berjudul Central Intelligence yang dirilis pada tahun 2016, yang disutradarai oleh Russian Marshall Thurber. Oke, jangan banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan ini dia Alkisah film Central Intelligence. It's about drive. It's about power. Film ini diawali di sebuah sekolah yang bernama Central High School, yang dimana para siswa di sana sedang mengadakan acara perpisahan untuk para kakak kelas senior mereka. Lalu scene berpindah di sebuah kamar mandi di sekolah, dan kita bisa melihat seorang pria gembul berobesitas yang sedang mandi di sekolah. Dan dari wajahnya kita bisa mengetahui dia siapa. Ya, dia bernama Robbie, yang diperanin oleh Mamang The Rock. Si Robbie ini, dia sedang mandi sambil asyik bernyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi. Lalu kemudian datang segerombolan siswa yang bangor yang dipimpin oleh Trevor. Para barudak bangor ini mencoba membuli sosok Robbie yang bertubuh gempal. Lalu scene berpindah lagi di acara perpisahan sekolah, di mana ada seorang siswa yang bernama Kelvin. Ini orangnya, dia dinobatkan sebagai siswa teladan dikarenakan dia ini orangnya sangat cerdas dan memiliki banyak prestasi di sekolahnya. Lalu ketika acara sedang berlangsung, tiba-tiba sekelompok barudak bangor sedang menggotong si Robbie dan melemparnya ke tengah lapangan. Be an asshole, but damn. Damn, Daniel. Dan di saat itu banyak para siswa yang menertawakan si Robbie karena dilempar ke tengah lapangan dalam keadaan yang telanjang, yang membuat anunya yang mendelep itu jadi kelihatan. Lalu si Kelvin yang melihat kejadian memalukan itu langsung membantu si Robbie dengan memberikan jaketnya agar anunya gak terlihat lagi. Lalu kita berpindah di 20 tahun kemudian, kita bisa melihat sosok Kelvin yang hanya menjadi seorang akuntan di sebuah perusahaan. Si Kelvin ini, dia tidak mensyukuri keadaannya dan juga sering mengeluh, dikarenakan dia pas masa SMA-nya adalah seorang siswa primadona di sekolah yang memiliki segala macam prestasi. Akan tetapi beliau ini pas dewasanya malah menjadi pekerja karyawan biasa yang gajinya di bawah rata-rata UMR. Dan di saat si Kelvin sedang makan siang bersama istrinya yang bernama Maggie, dia dan istrinya sedang membicarakan tentang reunian di sekolahnya, The Central High School. Lalu sang istri mengajaknya ikut reunian tersebut dikarenakan si istri Kelvin juga adalah alumni dari sekolah itu. Namun si Kelvin yang merasa malu karena kehidupannya yang sekarang biasa-biasa aja, dia langsung menolak ikut reunian. Lalu setelah makan siang, si Kelvin kembali lagi ke kantor.
dan dia menemukan sebuah pesan di Facebooknya, lalu meminta pertemanan di Facebook. Dan akun Facebook itu bernama Bob Stone. Dan Bob Stone ini dia memberi pesan kepada si Kelvin, dan ternyata Bob Stone ini adalah si Robbie yang dulunya sering dibully di sekolah Central High School. Lalu si Bob Stone mengajak Kelvin ke kafe, dan saat si Kelvin tiba di kafe, dia sangat terkejut melihat temannya yang dulunya gendut sekarang menjadi pria bertubuh kekar, kuat, besar, dan berurat. Selain itu juga karena penampilan si Bob yang kekar, banyak sekali wanita yang ingin menggodanya. Okay. You're funny. Do you ever Snapchat? Oh no, I wasn't talking to you. Ketika si Bob sedang mengambil bir untuk Kelvin, tiba-tiba datang sekelompok preman yang ingin merebut tempat kursinya si Bob sambil mengancam dengan senjata pistolnya. Lalu saat si Bob kembali, tiba-tiba setelah si Bob membuat babak belur para preman itu, seketika itu juga si Kelvin sangat kagum melihat si Bob yang ternyata jago bela diri juga. Setelah itu si Bob mengajak Kelvin jalan-jalan, dan ternyata si Bob mengajak si Kelvin ke tempat sekolahnya dulu, dan mereka jalan-jalan di sana sambil mengingat kenangan sewaktu mereka sekolah. Dan tentu saja si Bob mengingat tempat di mana dia dibully sampai dipermalukan oleh semua orang. Lalu mereka pun pulang. Namun si Bob meminta izin untuk menginap di rumah Kelvin, yang dikarenakan si Bob sedang mengalami krisis keuangan yang membuat dia tidak mempunyai tempat tinggal. Lalu saat di rumah Kelvin, si Bob meminta ke Kelvin untuk membuka situs biru untuk melihat pelelangan yang sangat besar dan ilegal yang biasanya situs biru itu dipakai oleh mafia besar, dan pelelangan yang sedang berlangsung itu akan selesai 14 jam kemudian. Dan saat hari sudah sangat malam, mereka pun langsung tidur. Dan di pagi harinya saat si Kelvin sudah bangun dan siap untuk berangkat kerja, dia malah melihat si Bob sedang terlelap tidur dengan kondisi yang sangat berantakan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu, dan mereka adalah kelompok agen CIA, dan mereka dipimpin oleh agen yang bernama Pamela. Mereka datang ke rumah Kelvin untuk menanyakan buronan yang kabur, dan ternyata buronan itu adalah Bob Stone. Lalu karena Kelvin yang masih bingung maksudnya ada apa ini tiba-tiba nanyain Bob Stone, dia dengan polosnya si Kelvin ngomong bahwa si Bob sedang ada di rumahnya dan lagi bobo. Namun tiba-tiba saat dicek, si Kelvin dikejutkan dengan hilangnya si Bob, dan kita bisa lihat di mana ruangannya yang tadinya berantakan sekarang jadi sangat bersih dan rapi, dan itu membuat si Kelvin auto bingung. Lalu si agen Pamela mengatakan bahwa Bob adalah buronan yang tadinya dia adalah anggota CIA, namun dia malah berkhianat saat si Bob diberi tugas untuk mencari sebuah situs atau website yang berisi beberapa akun bank yang memiliki jutaan dolar. Dan selain itu juga si Bob sudah membunuh rekannya sendiri yang bernama Phil untuk menghilangkan jejaknya. Lalu agen Pamela meminta si Kelvin untuk mau dijadikan umpannya dan menyadap percakapan mereka berdua. Dan tak lama kemudian si Bob langsung menelepon si Kelvin. Lalu dia meminta bantuan ke Kelvin, dan di saat para agen mengetahui keberadaannya si Bob yang berada di lantai 2, seketika itu juga para agen CIA langsung gercep ke sana. Dan tiba-tiba Hey, great job. Jet. ya, ternyata si Bob sedari tadi sudah berada di ruangan si Kelvin, dan karena si Kelvin tidak mau ikut kena masalah dikarenakan si Bob yang terus meminta bantuannya.
Kelvin malah berteriak sambil memberitahu bahwa Bob sedang ada di ruangannya. Dikarenakan keadaan yang sangat mendesak, si Bob terpaksa menyandra si Kelvin dan juga menembaki para anggota CIA. Dan di saat mereka berdua dikepung, si Bob dan Kelvin dengan gilanya melompat keluar gedung. Dan beruntungnya mereka berdua pun selamat. Lalu saat di perjalanan kabur, si Bob sedang menceritakan kepada Kelvin bahwasannya ada sekelompok mafia besar bernama Black Pager, yang dimana kelompok tersebut mempunyai data yang berisi kode-kode akun bank. Lalu Bob mengatakan bahwa ia ingin menangkap kelompok Black Pager itu. Setelah itu mereka pergi ke sebuah tempat untuk melepas GPS yang terdapat di dalam mobil. Lalu mereka berbincang-bincang dan mereka membicarakan soal Phil yang ternyata dibunuh oleh kelompok Black Pager. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba muncul anggota CIA yang sedang menaiki motor cross. Oh my God! Dan di saat si Bob sepertinya berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba si Kelvin langsung kabur dengan membawa motor cross. Dan setelah itu si Kelvin sampai di rumah, dia malah bertemu lagi dengan Agent Pamela. Dengan terpaksanya, si Kelvin malah ditangkap dan diperingati oleh Agent Pamela bahwasannya si Bob adalah mantan anggota agensi CIA yang berkhianat dan membawa kode-kode bank tersebut yang membuat Bob membunuh rekannya sendiri, yaitu Phil. Dan dengan terpaksanya si Kelvin harus membantu Agent Pamela dengan menggunakan tombol pelacak apabila si Kelvin bertemu lagi dengan Bob. Dan di saat si Kelvin sudah ada di rumah, dia bertemu dengan istrinya. Dan istrinya tersebut sedang berkonsultasi dengan dokter kandungan dikarenakan dia belum bisa mempunyai anak. Dan kita bisa melihat bahwasannya si dokter botak itu ternyata adalah si Bob yang sedang menyamar sebagai dokter gadungan. Dan sontak membuat Kelvin auto kaget dan menyuruh istrinya untuk pergi. Dan dikarenakan istrinya belum mengetahui sosok dokter gadungan itu, dia malah menyuruh Kelvin untuk tetap diam dan tenang. Setelah istrinya pergi, si Bob memperlihatkan si dokter yang asli yang ternyata disergap di belakang pintu. Lalu scene berpindah di mana si Bob dan Kelvin sedang pergi ke sebuah gedung keuangan seperti Wall Street, dan tujuan mereka untuk bisa mengakses kode-kode bank tersebut melalui perusahaan keuangan itu. Dan juga secara kebetulan si Trevor yang dulunya pernah membuli si Bob, dia ternyata sedang bekerja di sini. Lalu si Kelvin meminta si Trevor untuk mengakses kode-kode transaksi yang dilakukan oleh kelompok Black Pager tersebut. Dan lagi-lagi si Trevor yang sudah tua pun masih saja membuli si Bob dengan mengolok-ngolok si Bob sebagai pria gembul berlemak. Weird dick! Namun dengan sabarnya si Bob memilih diam dan tetap melanjutkan misinya. Dan saat si Kelvin melanjutkan misinya, tiba-tiba Kelvin ditelepon oleh Agent Pamela. Dan Pamela mengatakan bahwa si Bob adalah anggota Black Pager juga. Lalu Kelvin yang masih bingung, dia langsung bertanya kepada si Bob apakah si Bob benar-benar orang jahat atau bukan. Lalu si Bob menjelaskan bahwa dia bukanlah orang jahat dan juga bukanlah anggota Black Pager. Lalu tiba-tiba datang sekelompok CIA lalu menangkap si Bob dan Kelvin karena sebelumnya si Kelvin telah menekan tombol pelacaknya. Dan di saat si Bob diinterogasi oleh Agent Pamela di markas rahasia CIA, lalu Agent Pamela mengatakan beberapa hal ke Bob, namun Bob hanya diam saja.
Dan karena si Bob hanya diam saja tidak mau menjawab, si Pamela yang sudah kepalang emosi pun langsung mengambil alat untuk mematahkan jari si Bob. Si Kelvin yang melihat di balik kaca merasa kasihan kepada Bob, lalu Kelvin mencoba untuk membebaskan si Bob. Don't move. Get your hands off. Ya, namanya juga film. Mereka pun dengan mudahnya berhasil kabur. Lalu di saat perjalanan kabur, mereka berdua sedang mengakses kode-kode yang sudah diberikan Trevor dan melacak keberadaan kelompok Black Pager menggunakan perangkat CIA. Lalu mereka berhasil menemukan lokasinya dan lokasi tersebut berada di Boston. Dan karena jarak ke Boston cukup jauh, mereka berdua pun mencuri sebuah pesawat capung. Pas mereka di dalam pesawat, si Bob malah mengerjai si Kelvin dengan pura-pura mesin pesawatnya mati. Oh, what's going on right now, Bob? No biggie. We're completely out of gas. We're going down. Dan di saat mereka sudah sampai di Boston, si Bob menyuruh Kelvin agar tetap diam di sini, sementara si Bob akan beraksi membasmi para kelompok Black Pager. Dan ternyata si Kelvin melihat agen Pamela yang sudah mengetahui lokasi tersebut. Lalu saat Bob sedang bernegosiasi dengan bos mafia, dan si Bob mengatakan bahwa dia adalah anggota Black Pager. Dan tiba-tiba si Kelvin muncul di tengah-tengah negosiasi dan dia mengatakan bahwa Pamela adalah anggota Black Pager yang asli. Dan karena si Bob tidak mau rencananya gagal, dia langsung menembak si Kelvin dan melanjutkan negosiasinya. Lalu saat mereka sedang bernegosiasi, tiba-tiba Bill muncul yang ternyata dia masih hidup. Dan Bill mengakui sendiri bahwa ia adalah anggota Black Pager yang sesungguhnya. Lalu dia mengatakan bahwa si Bob membawa kode-kode yang palsu. Dan juga di sini Bill sengaja memalsukan kematiannya agar dia bisa membawa kode-kode yang asli tersebut sendirian. Not as much as people think. Di balik itu si Kelvin ternyata dia hanya ditembak menggunakan peluru karet yang membuat dia tidak terbunuh. Lalu si Kelvin saat dia sedang mengintip, tiba-tiba agen Pamela muncul beserta anggota CIA lainnya dan baku tembak pun terjadi. Dan di saat ada kesempatan, si Kelvin mengambil data-data tersebut yang tergeletak di sana. Si Kelvin terus berlari sambil dikejar oleh bos mafia, lalu dia diselamatkan oleh si Bob. Lalu Kelvin membawa lari data-data tersebut dan di saat itu juga dia dihalang oleh si Bob dan Bill dengan mendodongkan senjatanya. Mereka berdua pun memperebutkan data-data tersebut dari Kelvin sampai-sampai si Kelvin bingung mau dikasih ke siapa karena dia tidak tahu mana yang jahat dan yang baik dari mereka berdua dan baku hantam pun dimulai. Dan bodohnya si Kelvin malah menembak si Bob. Dikarenakan si Kelvin masih tidak percaya kepada si Bob, namun ternyata Bill-lah orang yang jahat itu yang sengaja membuat nama Black Pager agar para bos mafia dan para agen CIA mudah dipercaya kalau kode-kode akun bank ada di Black Pager. Dan di saat Bill ingin menembak si Kelvin, tiba-tiba dia malah salto coy. Oh my god. Dan dikarenakan ulahnya si Kelvin yang lagi salto itu membuat Bill jadi tidak konsen. Lalu tiba-tiba si Bob langsung menggorok lehernya Bill dengan tangan berototnya. I'll see you on the other side. Tahu hanya yang namanya saya. Dan di saat semua konflik berakhir, mereka berdua pun berjalan.
Dan di sini kita melihat si Kelvin meminta maaf kepada si Bob karena sudah menembaknya. Lalu Bob dan Kelvin diantar ke sekolahnya oleh agen Pamela menggunakan helikopter. Dan di sini agen Pamela meminta maaf kepada Bob karena sudah menuduhnya sebagai pengkhianat. I'm really sorry about your hand. I hope you know that wasn't personal. Oh, no hard feelings. Dan mereka berdua pun pergi ke acara reunian. Dan di sini kita melihat istrinya Kelvin yang sangat terkejut karena melihat si Bob yang dulunya obesitas sekarang menjadi orang yang memiliki tubuh yang kekar. Lalu di saat pesta reuni sedang berlangsung, si Kelvin sengaja meretas voting yang akhirnya voting tersebut dimenangkan oleh si Bob Stone. The Central High School Centaurs class of 1996 is Bob Stone. Do we have Bob Stone? Here he is, Bob Stone. Dan dikarenakan voting tersebut dimenangkan oleh Bob Stone, seketika itu juga semua orang yang mendengarnya langsung bingung siapa itu Bob Stone. Namun tiba-tiba si Trevor kembali muncul, dan dikarenakan si Trevor ini dia orangnya suka ngebully si Bob dengan mengolok-ngoloknya. Being rad as shit? Fuck you, fat boy. Still a scared little bitch. I don't like bullies. Setelah menghajar si Trevor, Bob langsung berjalan ke atas panggung dan dia berpidato kepada semua orang. Lalu dia berkata bahwa kejadiannya yang telanjang dulu itu sangat memalukan baginya. Namun sekarang dengan bodinya yang kuat dan kekar, dia langsung membuka full telanjang dan memamerkan otot-otot besarnya yang berurat. Lalu saat scene terakhir, kita bisa melihat istrinya si Kelvin sudah bisa mengandung anak. Let's go. Okay, alright. Dan film pun selesai. Ya, sebenarnya sih film ini dari segi alurnya biasa-biasa saja gitu. Akan tetapi karena film ini dibintangi oleh Mamang The Rock yang notabene-nya sang aktor tampan dan berotot, saya jadi cinta sama film ini. Dan juga pada awal film ini, kita juga dikejutkan sama Mamang The Rock yang dibuat gembul berobesitas. Akan tetapi beliau ini bisa kembali lagi pada tubuhnya yang berotot. Dan itu membuat kita sebagai penonton harus meniru apa yang dibuat oleh Mamang The Rock, yang tadinya dia adalah bocah yang gendut dan sering dibully oleh teman-temannya. Lalu dia menjadi orang yang sangat kuat, kekar, besar, dan berurat yang bisa bertahan sampai berjam-jam. Waduh. Nah, sekian untuk video kali ini dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur dengan penjelasan ngaur saya. Dan sampai bertemu kembali di dongeng selanjutnya. Bye-bye. Muah. Hehehe.